Virus apa sih yang sedang membuat kita pusing di saat pandemik seperti ini? Jawabannya adalah corona. Kata apa sih yang bisa meningkatkan penerimaan hingga 93% untuk hal yang kita minta? Jawabannya adalah karena. Yes, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sesuatu hal yang menarik, yaitu kekuatan dari kata karena saat ditambahkan sebuah permintaan yang kita miliki. Kata karena akan menunjukkan bagaimana kata tersebut ternyata mampu mengurangi penolakan. Tentu penolakan penawaran kita terhadap konsumen, sehingga kita berpeluang lebih besar untuk mendapatkan apa yang kita mau, bisa meraih customer lebih hebat dan bisa menjual lebih banyak. Sebetulnya tidak ada yang tahu persis kekuatan di balik kata karena ini sampai sebuah studi dilakukan. Sebuah contoh adalah seseorang ketika akan memotong antrian saat akan memfotokopi di salah satu universitas. Ini ada 3 percobaan dengan 3 kalimat yang berbeda yang akan digunakan untuk melihat reaksi orang di antrian tersebut. Contoh kata yang pertama adalah, "Permisi, saya mau fotokopi 5 halaman. Boleh saya menggunakannya terlebih dahulu?" Contoh kedua, "Permisi, saya mau fotokopi 5 halaman. Bolehkah saya menggunakannya terlebih dahulu karena saya terburu-buru?" Contoh yang ketiga, "Permisi, saya mau fotokopi 5 halaman. Bolehkah saya menggunakannya terlebih dahulu karena saya harus memfotokopi?" Luar biasa. Hasilnya, pada kalimat pertama itu 60% orang setuju untuk dipotong antriannya. Dan di contoh kedua, itu 94% setuju untuk dipotong antriannya. Dan tidak disangka, di kalimat yang ketiga itu 93% orang setuju untuk dipotong antriannya. Hanya dari menambahkan kata karena, ini bisa meningkatkan penerimaan sampai 2 kali lipat. Bahkan alasan yang diberikan setelah kata karena ini adalah hal yang recehan, seperti kita dengarkan tadi di contoh yang ketiga. "Permisi, saya mau fotokopi 5 halaman. Bolehkah saya menggunakannya terlebih dahulu karena saya harus memfotokopi?" Hanya dengan kata alasan seperti itu hasilnya beda 1% dari kalimat yang kedua, yang terburu-buru tadi. Akhirnya, peneliti membuat sebuah hipotesa atas apa yang terjadi, bahwa secara psikologis manusia ternyata memiliki kecenderungan untuk otomatis menerima sebuah permintaan saat mendengarkan kata karena yang diikuti dengan sebuah alasan. Otak manusia dirancang untuk bereaksi pada kata karena secara autopilot dan juga logis. Pemicu akan setuju terhadap sesuatu, di mana pada banyak kasus kita seringkali berhenti sebetulnya memperhatikan apa yang berbeda di belakang kata karena. Jadi cukup mendengarkan kata karena kita bisa setuju. Nah, saya akan kasih contoh yang sangat simpel, yang sangat sederhana, yang kita sudah pakai sehari-hari. Biasanya orang tua ketika kita kecil untuk menyuruh membereskan kamar atau mungkin tempat tidur. Seperti ini contohnya, orang tua, "Dani, segera bersihkan kasurmu." Dani menjawab, "Memang kenapa, Bu?" Orang tua akan jawab seperti ini, "Karena kamu harus sudah mulai membersihkannya secara mandiri." Nah, itu ada alasan di belakang karena, dan kita akan menyetujuinya. Sama patuhnya ketika alasan yang lebih kuat diberikan di balik kata karena. Contoh, "Dani, segera bersihkan kasurmu karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Karena kasur yang kotor menjadi sarang penyakit. Karena ibu sedang tidak enak badan." Pasti akan lebih meningkat faktor menyetujui untuk melakukan hal tersebut ketika alasannya lebih kuat. Nah, ini bisa teman-teman pakai di sales letter, di landing page, jualan-jualan yang lainnya, dengan menyimpan kata karena dan alasan yang kuat di belakangnya.